kalian harus tahu nih, ada satu film baru Netflix yang kelihatannya cuma film bencana tentang banjir besar, kota tenggelam, dan orang-orang yang berusaha selamat. Tapi makin lama ceritanya jalan, film ini pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih berat, dan lebih nyesek. Judulnya The Great Flood. Secara cerita, film ini memang berlatar dunia yang hampir tenggelam karena banjir besar. Kota rusak, sistem berantakan, dan keselamatan udah bukan hal yang bisa dijanjikan ke siapapun. Tapi sejak awal, film ini kayak ngasih tanda kalau bencana di sini cuma latar aja nih, yang benar-benar diuji bukan seberapa kuat bangunan, tapi seberapa kuat manusia bertahan di dalam situasi itu. Cerita berfokus pada Anna, seorang perempuan yang terjebak di tengah kekacauan. Di saat dunia di sekelilingnya runtuh, dia cuma berusaha menjaga satu hal yang masih tersisa dalam hidupnya. Pilihan-pilihan yang dia ambil bukan soal menyelamatkan banyak orang atau jadi pahlawan, tapi soal bertahan dengan apa yang masih bisa dia lindungi. Yang bikin The Great Flood terasa beda, film ini gak sibuk pamer kehancuran besar, gak banyak adegan spektakuler yang bikin kagum, justru sebaliknya, film ini sengaja dibuat hening. Kita diajak ngerasain suara air, ruang yang makin sempit, tatapan bingung, dan rasa sendirian yang pelan-pelan muncul, bukan cuma terjebak secara fisik, tapi juga secara perasaan. Banjir di film ini juga bukan sekedar air yang menelan kota, ia juga jadi simbol dari rasa bersalah nih, trauma dan keputusan masa lalu yang akhirnya muncul ke permukaan. Banyak karakter bukan cuma melawan alam, tapi juga melawan ingatan dan penyesalan yang selama ini mereka simpan. Yang bikin film ini terasa berat, nggak ada heroisme besar di dalamnya nih, nggak ada tokoh yang benar-benar tampil sebagai penyelamat dunia. Yang ada cuma manusia biasa, capek, takut, dan sering bikin keputusan yang salah. Justru disitulah film ini terasa jujur dan terasa lebih dekat sama kenyataan. Mendekati akhir, ceritanya makin sunyi, pilihan yang diambil nggak selalu terasa benar, tapi terasa manusiawi. Film ini nggak ngasih jawaban yang jelas, dan nggak semua hal dijelasin. Penonton dibiarin mikir sendiri tentang apa yang sebenarnya berhasil diselamatkan, dan apa yang akhirnya harus dilepaskan. Dan mungkin itu inti dari The Great Flood. Ini bukan film tentang bagaimana dunia tenggelam, tapi tentang apa yang masih ingin dipertahankan manusia ketika hampir semuanya hilang. Tentang hubungan, pengorbanan, dan batas tipis antara bertahan hidup dan melepaskan. Nah, kalau lo nyari film bencana penuh aksi dan ledakan, mungkin ini bukan pilihan yang tepat nih. Tapi kalau kalian pengen film yang pelan, sunyi, dan masih kepikiran setelah selesai nonton, The Great Flood ini layak banget nih buat masuk watchlist kalian.